Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Provinsi Lampung, opini obrolan pemilu terkini. Oke teman-teman pemilih, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber influencer yang kontennya pernah viral nih di tahun 2020 dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi masyarakat luas, yaitu Umuhani. Halo. Assalamualaikum Kak Umu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak Umu? Alhamdulillah baik Kak Ragi. Alhamdulillah baik ya. Baik. Kegiatan saat ini apa nih Kak Umu? Lebih ke berkontenisasi Masih ya. berkonten ya. Ngurus rumah tangga ya, sama keseharian ya. Mencari apa ya? Ide-ide kreatif aja sih. Oke. Jadi emang masih berkonten dari tahun 2000, kalau mulai rilis konten sih dari 2016. Oke, dari 2016 ya. Ini dari tahun 2023 loh. Oke. Sangat ini ya, sangat menggeluti banget nih ya kamu ya. Benar. Oke, kamu ngomong-ngomong nih ya, sebentar lagi kan kita akan ada pesta rakyat nih atau Benar. pesta demokrasi di tahun 2024. Benar. Menurut Kak Umu nih sebagai kaum milenial, keterlibatan anak muda untuk menghadapi pemilu ini seperti apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya, karena keterlibatan anak muda, generasi muda itu sangat dipentingkan dan sangat harus ikut berkontribusi. Kita tuh harus jadi pemilih yang cerdas untuk mendapatkan pemimpin yang tepat, ya kan? Karena generasi muda sekarang itu tuh memegang peran yang luar biasa untuk masa depan negara ini, bangsa, nusa dan bangsa ya Kak. Karena menurut aku juga kayak anak muda zaman sekarang tuh, apalagi milenial yang Gen Z itu sekarang kan sudah pandai bermedia sosial ya. Rata-rata mereka menggunakan media sosial. Nah, gimana cara kita menggunakan media sosial kita dengan baik dan benar? Karena peran penting anak muda zaman sekarang, generasi muda zaman sekarang itu tuh bakal memberi ide, gagasan, gimana caranya memberi sesuatu pendapat yang benar-benar real. Karena pemikiran anak muda zaman sekarang itu tuh benar-benar yang anak muda yang udah pada pintar bermedsos, udah pintar berpendapat, udah pintar menilai gitu. Karena walaupun kadang mereka agak susah ya untuk mengeksplor diri, kadang mereka lebih melewat media sosial daripada mereka menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat secara langsung gitu sih. Ya, jadi kan seperti yang kita tahu konten-kontennya Kak Umu sendiri tuh banyak yang emang lebih menjurus ke menyuarakan aspirasi ya, gitu kan. Ditambah lagi kan dengan jumlah pemilih nih ya, yang kita tahu nih Kak Umu Gen Z itu ada 17,96% dan milenial sendiri itu 32,02% untuk di Provinsi Lampung. Berarti kan emang berpengaruh banget nih ya Kak Umu ya. Terus kira-kira alasan Kak Umu sebagai kaum milenial nih, kira-kira alasannya apa sih? Kenapa kita tuh harus peduli nih dengan pesta demokrasi yang akan datang ini? Iya benar banget Kak Ragis, kita harus peduli banget ya, karena nasib negara ini ada di tangan kita. Di tangan generasi pemilih. Iya, jadi benar. Kita kembali lagi, kita harus jadi pemilih yang cerdas ya. Kita harus jadi pemilih yang cerdas. Kita harus gunakan suara kita, hak suara kita dengan tepat agar kita mendapatkan pemimpin yang tepat, pemimpin yang nantinya akan membawa kemajuan untuk rakyat, untuk kita dan untuk bangsa gitu kan. Salah satunya juga kita harus jadi pemilih yang cerdas, objektif ya, dan kita harus selektif, dan yang pasti harus mengedepankan lagi visi misi apa yang akan kita jalankan. Kita harus mengedepankan lagi prinsip-prinsip dari para pemimpin itu, bahwa mau dibawa kemana gitu loh. Bener kan, kita mau dibawa kemana gitu. Jadi kalau cuma sekedar milih-milih aja deh, milih-milih, itu nggak bisa. Iya benar. Kita harus lebih banyak edukasi. Gimana edukasi kita mau cari-cari, jangan lagi ada deh alasan bahwasanya saya nggak kenal sama si kandidat, saya nggak tahu, saya nggak mau ikut terjun, saya nggak mau. Kita nggak bisa lagi bersikap seperti itu. Kita nggak boleh subjektif ya. Kayak contohnya kita nggak suka sama sosok si A, benar. tapi kinerjanya bagus. Nah kita juga harus fair. Kita nggak boleh menilai mereka dengan karena sosoknya gue nggak suka, jadi gue nggak milih. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau kinerjanya bagus, insya Allah juga kedepannya kan hasilnya juga bagus dan baik untuk rakyat kedepannya gitu loh. Jadi emang udah nggak ada alasan lagi untuk asal-asal pilih ya, karena kan yang kita ketahui juga kan sekarang itu semua tuh udah melek bermedia sosial gitu, segala umur dan juga untuk calon-calon pemimpin kita juga
mereka juga udah terjun langsung ke media sosial juga gitu kan. Jadi buat teman-teman pemilih nih, jangan lagi bermalas-malasan atau gak subjektif ya dalam memilih gitu. Dan kita tuh harus punya sifat rasionalitas ya. Jadi kita harus benar-benar fokus, kita cari tahu sih, karena kayak gini sih Kak Ragis, zaman sekarang tuh udah canggih ya. Benar. Ya, dari hal kecil deh, hal kecil yang berdampak besar. Seperti yang tadi aku katakan, dari milenial, Gen Z itu semua sudah rata-rata bermedsos. Jadi gimana caranya kita tuh gunain medsos kita dengan baik dan benar. Ya dengan bijak ya. Dengan bijak, sebijak-bijaknya. Jadi kayak kita bisa cari tahu nih info-info kandidat, ya kan? Iya, benar. Kita bisa cari tahu rekam jejak digital mereka. Kita bisa cari tahu nih track record mereka, kinerja mereka, janji-janji mereka, sampai maafnya ngomong kelakuan-kelakuan mereka ya. Hal-hal blunder mereka itu semua tersedia di smartphone kita. Benar. Ya kan? Jadi kita harus menggunakan smartphone kita dengan sebaik-baik mungkin dan sebijak mungkin, ya kan? Untuk mencari informasi. Karena kita tuh harus cari informasi karena kita bakal ngadepin, bakal milih pemimpin yang tepat, ya kan? Karena kalau jangan sampai kita nyesel ke depannya karena kita salah pilih pemimpin gitu. Untuk 5 tahun ke depan loh ini. Benar banget. Jadi jangan sia-siain waktu kamu cuma 5 menit ya di bilik itu ya. Iya benar. Untuk menentukan gak masa lama kok. Benar, menentukan masa 5 tahun loh cuma 5 menit, ya kan? Terus sejauh ini apa yang udah Kak Umu lakukan untuk menginfluence atau mengedukasi kaum Gen Z atau milenial nih? Salah satunya sih kayak memotivasi temen ya. Kita memotivasi dari lingkar kecil dulu deh. Keluarga, teman ya, kerabat, orang-orang sekitar, bahwasanya lu stop deh golput. Lu stop untuk nggak milih gitu. Ya. Karena gini, lucunya gini Kak. Ketika kita milih nih, ketika kita golput, aku setuju sama salah satu kontennya KPU yang ketika lu golput bisa jadi ya kandidat-kandidat yang bakal terpilih itu adalah kandidat-kandidat yang kurang berkompeten nantinya, kurang nggak sesuai harapan nantinya, yang mana nantinya kinerja mereka bisa jadinya nggak bagus. Benar. Dan bakal banyak banget dampak negatif yang dihasilkan, bakal banyak banget dong yang dirugiin gitu, ya kan? Nah yang aku ambil garis besarnya bahwa lucunya ketika ada dampak negatif, ketika ada kinerja yang buruk terjadi nih, seolah-olah para orang-orang golongan putih ini merasa paling terzolimi. Oh iya. Iya. Padahal mereka tidak menggunakan hak suara mereka dengan baik dan benar. Tapi ketika ada sesuatu, ada something terjadi, mereka merasa paling disakiti gitu. Itu sih intinya. Padahal ada kesalahan mereka juga di situ ya. Iya, dan itu yang harus kita antisipasi kan sebenarnya. Benar. Benar kan? Benar banget. Terus aku mau nanya nih, kayak yang kita tahu nih ya Kak, di media sosial itu kan udah banyak banget sih berita-berita, isu-isu gitu kan. Iya benar. Yang isinya tuh nggak cuma berita-berita yang benar gitu loh dan yang valid gitu. Benar. Banyak juga isu-isu negatif atau palsu yang ngebuat disinformasi. Benar. Yang mempengaruhi hasil pemilu nantinya gitu. Iya, benar. Menurut Kak Umu, gimana sih cara Kak Umu untuk tidak ke-distract sama hal tersebut gitu? Kita balik lagi ke diri kita ya. Kalau kita cuma kurangin rasa-rasa, biasanya orang itu latah. Ya. Jadi dia ke-distract bahwa nih biasanya terjadi di grup-grup WhatsApp ya. Oke, iya benar. Grup WhatsApp keluarga. Banyak biasanya ya. keluarga yang kurang agak minim edukasi ya. Jadi yang emak-emak main share gitu. Nah, harusnya itu sih yang harusnya kita agak lebih minimalisir atau nggak usah sama sekali deh. Kayak kita harus bijak dalam bermedsos ya Kak ya. Karena apalagi di zaman era pemilu kayak gini, itu bakal banyak banget gempuran black campaign. Oh ya benar banget. Berita hoax, isu-isu panas, isu-isu nggak jelas, yang isu-isu ya kalau kata orang Lampung isu nggak ngejeben gitu kan ya. Itu harus kita buang. Kita tuh harus menerima informasi secara selektif ya. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Kita harus cari tahu dulu nih, kita telusuri dulu nih dari media-media terpercaya atau sumber-sumber terpercaya, ini tuh bener nggak sih gitu loh. Karena jangan sampai dampak negatifnya juga nanti kena di kita kalau itu sampai berita itu hoax. Oh iya. Kita menyebarkan hal-hal yang nggak bener, ternyata berita itu palsu atau bohong, nanti kita yang kena gitu kan. Benar. Nah, kalau mau ambil lebih simpelnya nih, sebagai generasi mager misalnya, ketika kita terima berita-berita yang agak aneh atau gimana-gimana agak hoax, kita takut ke distract, mendingan gak usah di-share sekalian, mendingan gak usah cari tahu sekalian. Oh gitu. Udah dibawa diem aja, dibawa santai aja, tapi kita tetap pantau gitu. Kiat-kiat khususnya
gak usah nge-share berarti ya? Nggak usah nge-share sih kalau memang agak lebih males, nggak mau ribet ya, oke. Tapi kalau misalkan memang kita harus cari yang informatif dan kita harus menjadi seseorang yang edukatif, berarti kita harus cari tahu nih, ini sumbernya dari mana? Oh iya. Ini bener nggak? Ini apa yang terjadi? Kalau memang itu kita benar-benar harus punya prinsip bahwa kebenaran harus ditegakkan gitu kan ya, bener nggak ya? Bener, jadi kayak emang kita tuh harus pinter-pinter juga bermedia sosial tuh sekarang. Karena sekarang lagi panas-panasnya nih, gitu kan. Jadi semua orang mungkin memanfaatkan media sosial untuk saling serang gitu ya. Kak. Jadi kita harus benar-benar kayak lebih waspada ya, lebih aware ya. Iya, benar. Apalagi kayak misalnya keluarga kita yang agak usianya lebih rentan tua, yang kurang bermedsos, itu bisa kita edukasi loh secara langsung gitu ya. Kayak misalnya kayak tante kita nih, mama kita atau siapa yang agak kurang-kurang dapat berita-berita dari luar yang aneh-aneh, kita bisa loh, kita langsung handle. Ini nggak begini, ini nggak begini. Jadi kan insya Allah nih orang tua lebih dengar kita dong daripada berita hoax itu, ya kan. Jadi kita sebagai kaum Gen Z dan milenial yang lebih melek media sosial, yang tahu nih biasanya ya mana yang hoax, mana yang enggak. Jadi kita harus bantu saudara mungkin, atau emang kaum boomer atau kaum baby boomer yang lebih tua umurnya, yang kurang paham sama isu-isu gitu kan, karena mereka kan mungkin cuma baca-baca berita di Facebook atau tadi forwardan dari WhatsApp gitu ya. Mereka kan gampang termakan isu gitu kan. Jadi kita sebagai kaum muda itu kita harus saling membantu gitu kan. Kita harus saling mengedukasi, dan yang pasti edukasinya bukan dalam arti perdebatan ya. Iya, benar. Debat boleh. Ya, beda pendapat, beda visi misi boleh. Cuma jangan sampai kita pecah dong cuma gara-gara debat itu gitu loh, debat kusir yang nggak jelas. Yang penting kita itu udah satuin aja pemikiran kita ya. Nggak perlu harus debat gitu loh. Yang penting kita tetap edukasi dan kita tetap pantau, kawal demokrasi sampai tuntas gitu. Kawal pemilu sampai selesai gitu loh. Karena kita harus fokus sama kandidat yang bakal kita pilih gitu. Iya. Bener ini kan? Pesta demokrasi 5 tahun sekali soalnya gitu. Jadi kita harus manfaatkan keadaan ini sebaik mungkin gitu ya. Teman-teman pemilih. Terus nih, kamu mewakili suara milenial atau anak muda lah ya. Menurut kamu pemimpin seperti apa sih jadi harapan anak muda saat ini nih? Kayak pemimpin yang lebih mengerti zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang maunya seperti apa? Anak-anak zaman now maunya seperti apa? Bukan sibuk dengan menebarkan ini visi misi saya, ini yang harus saya lakukan, ini harus bukan. Jadi kayak aku pribadi sih Kak Ragis ya, aku lebih memilih bahwa kayaknya mendingan ada benernya loh. Apa tuh kata kayak prinsip dia. Jadi dia punya prinsip bahwa ketika dia ditanya visi misi dia nggak tahu. Dia nggak tahu visi misi dia apa. Tapi dia bakal tahu visi misi dia ketika dia sudah menjadi sesuatu, dan dia bakal tanya sama warga. Bakal tanya sama masyarakat, mau kalian apa, dan itu yang bakal jadi visi misi saya. Gitu. Jadi kayak aku lebih tertarik punya pemimpin yang kayak lebih cerdas ya. Ya udah pasti. Lebih cerdas, gaul. Ya pasti kalau dia agak kayak kolot, agak-agak kayak kurang up to date atau yang tidak sepemikiran seperti anak-anak zaman sekarang, jadi susah nanti untuk diajak komunikasi, untuk diajak kekinian gitu loh. Sedangkan kita mendompleng diri untuk memajukan nusa dan bangsa itu bisa dengan gaya kita yang kekinian loh. Dengan hal-hal yang positif tapi yang kekinian loh, yang mengikuti zaman tanpa harus merugikan loh. Iya kan? Bener dong? Benar. Iya kan? Kayak contohnya banyak banget kegiatan-kegiatan dari para pemimpin-pemimpin kita yang sudah melakukan, bahwa ada acara ini, hiburan itu dengan melibatkan para generasi muda. Karena memang generasi muda itu punya potensi yang luar biasa untuk menentukan nasib bangsa gitu loh. Bener banget. Seperti yang dari tadi kita omongin kan ya, kalian itu tuh penentu loh, Gen Z, milenial gitu. Bener banget. Terus nih, last question nih, Kak Umu. Pesan untuk anak muda dari Kak Umu. Pesan dari aku untuk anak muda. Oke, jadi buat anak-anak muda Lampung, buat semuanya deh ya, teman-teman pemilih, sahabat pemilih dimanapun, buat sahabat pemilih dimanapun, ayo kita sama-sama berkontribusi bersama ya untuk menggunakan suara kita demi kemajuan bangsa. Oke, jadi pemilih yang cerdas untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas. Oke, jadi itu sih salah satu pesan aku, dan yang pasti kita harus tetap jadi pemilih yang cerdas. Itu benar.
Oke, makasih nih Kak Umu atas Oke, waktunya siap. udah nyempetin hadir Kak podcast Sama-sama Kak Regis. KPU Provinsi Bener Lampung banget. menyampaikan aspirasinya untuk kaum milenial dan Gen Z juga. Dan untuk teman-teman pemilih, makasih sudah menyaksikan podcast kita. Semoga opini kali ini bermanfaat untuk kita semua ya Kak Umu. Amin, oke. Karena penting nih untuk kita memanfaatkan hak suara kita yang 5 tahun sekali ini Penting gitu kan, banget. di pesta demokrasi ini. Bener banget. Oke, saya Ragisti pamit undur diri. Kak Umu terima kasih Oke, sama-sama untuk Kak semuanya Regis. teman-teman pemilih. Terima kasih KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.